Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-46. Kitab Yehezkiel pasal 46, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop, lanjutan persembahan-persembahan dalam hari-hari raya, dan tempat memasak korban-korban. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan 1 ekor domba jantan yang tidak bercela. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan 1 ekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan 1 ekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan 1 ekor lembu dan 1 eva tepung dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu,
ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap, harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan, dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar, pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah. Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Dan sungguh, di sana, di bagian barat sekali, ada suatu tempat. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian. Dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran itu. Sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya
dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, "Inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan." Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-46. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang peraturan yang Tuhan atur berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 46 ayat 1-3 dengan bunyi nas. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu, imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dalam kitab Yehezkiel pasal 46, Tuhan memberikan aturan lebih lanjut baik untuk raja, para imam dan juga umat-umatnya yang ada hubungannya dengan ibadah mereka. Aturan yang Tuhan buat adalah sebagai berikut. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur, yang selama ini tertutup, sekarang Tuhan perintahkan pintu itu hanya ditutup selama 6 hari kerja saja. Tetapi khusus pada hari Sabat dan hari bulan baru, pintu gerbang itu boleh dibuka. Di sana raja akan masuk dari luar melalui balai gerbang, dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu, para imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan dari raja, dan raja akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu. Lalu keluar lagi. Pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Dan Tuhan memerintahkan penduduk negeri juga harus datang dan sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Para raja ketika mereka datang mendekat kepada Tuhan dalam ibadah Sabat, haruslah mereka datang dengan hormat dan rasa takut yang saleh, dan menyadari bahwa tidak ada yang lain selain Allah. Dan sesungguhnya mereka tidak layak untuk mendekat kepadanya. Tetapi untuk Kristus yang adalah Raja kita, Dia yang akan menjadi perantara atas nama kita di hadapan Bapa di sorga. Dan karena Kristus, Allah Bapa menyatakan kepada kita, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sahabat-sahabat firman, dalam 2 jenis ibadah baik Sabat maupun bulan baru, sungguh Sang Raja harus hadir berbaur dengan umat Tuhan, keluar masuk bersama mereka. Dan ucapan pada ayat yang ke-10 ini dengan tepat menggambarkan karakter Raja Damai yang akan datang, bahkan yang telah datang. Sahabat-sahabatku, prinsip lainnya mengapa Tuhan mengatur ibadah bagi umat-umatnya adalah supaya tidak terdapat kekacauan. Lihat 1 Korintus 14 ayat 33. Untuk alasan inilah Tuhan menguraikan aturan praktik yang teratur saat mengikuti kebaktian Sabat. Memang nada dari semua peraturan mungkin terdengar agak eksklusif atau kaku, namun sesungguhnya sangat baik dan indah. Bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel akan menjadi tempat ibadah bagi semua orang, dan tidak hanya untuk para imam dan raja saja. Pintu gerbang itu akan dibuka untuk orang-orang di negeri itu,
Lihat Yehezkiel 46 ayat 3. Dan ini mencerminkan Tuhan yang menyambut semua orang yang mau menerima aturan yang sudah Tuhan atur, termasuk dalam hal ini ibadah, yakni hari Sabat. Untuk itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, mari berikan perhatian pada nasihat Tuhan melalui ilham kepada hambanya yang dituangkan dalam buku Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Testimonies for the Church, volume 6, halaman 353, alinea ketiga dan keempat, dan halaman 349 alinea keempat, dan Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 300 alinea pertama dan kedua. Terang kecil ini mengatakan, seperti bunyi kata awal pada perintah yang keempat yang Tuhan firmankan, ingatlah. Tuhan tahu bahwa di tengah banyaknya kekhawatiran dan kebingungan manusia akan tergoda untuk memaafkan dirinya sendiri dari memenuhi persyaratan hukum secara penuh, atau bahkan akan melupakan pentingnya dan sakralnya hukum itu. Karena itu Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, di dalam Keluaran 20 ayat 8. Sepanjang minggu kita harus memikirkan hari Sabat dan membuat persiapan untuk mentaatinya sesuai dengan perintah Allah. Ingatlah, kita bukan hanya menjalankan Sabat sebagai masalah hukum, namun kita harus memahami pengaruh rohaninya atas semua transaksi kehidupan. Semua orang yang menganggap hari Sabat sebagai tanda antara mereka dengan Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menguduskan mereka dan akan mewakili prinsip-prinsip dari pemerintahannya. Setiap hari akan menjadi doa mereka agar pengudusan hari Sabat dapat bertumpu pada mereka. Setiap hari mereka akan memiliki keakraban dengan Kristus dan akan meneladankan kesempurnaan karakternya. Setiap hari terang mereka akan menyinari orang lain dalam perbuatan baik. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai. Tapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Allah telah mengetahuinya sebelum mereka datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Jika ada yang menajiskannya, Allah memperbaiki mereka dengan mengatakan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Lihat Keluaran 16 ayat 28. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya, Kristus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Dan apabila Eden akan kembali mekar bersemi di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan Allah yang suci akan dimuliakan oleh seluruh makhluk yang ada pada naungan matahari. Firman berkata, Sabat berganti Sabat, penghuni dunia yang telah dibaharui itu akan naik sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Lihat kitab Matius 5 ayat 18 dan Yesaya 66 ayat 23. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, karena hari Sabat adalah tanda yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki Kanaan duniawi. Maka itulah tanda yang membedakan umat Tuhan saat mereka keluar dari dunia untuk memasuki peristirahatan surgawi. Sabat adalah tanda dari hubungan yang terjalin antara Tuhan dan umatnya, sebuah tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Dan itu juga yang membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar. Jadi sahabat-sahabatku, jika kita menamakan kita adalah umat Tuhan, mari kita ikuti aturan yang Tuhan sudah buat, termasuk tentang hal ibadah, yakni Sabat hari ke-7, yaitu Sabtu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
6 hari lamanya Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan.